Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, mudah-mudahan kalian masih mengingat pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang Luqman Al-Hakim. Tujuan pembelajaran kita adalah siapa Luqman Al-Hakim itu? Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat, terdapat beberapa pendapat tentang siapa Luqman Al-Hakim. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah Luqman bin Baurah bin Nahur bin Tariha. Sedangkan Tariha adalah asal ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah putra dari saudari Nabi Ayub alaihissalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah qadi atau hakim dari kalangan Bani Israel. Dan pendapat yang masyhur, yaitu dari sebagian ulama besar mengatakan bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Siapapun Luqman, yang jelas dia adalah orang yang telah mengajarkan hikmah kepada kita semua. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Luqman diberi gelar Al-Hakim karena sifatnya yang bijaksana dan nasihat-nasihatnya kepada putranya yaitu Taran. Bagaimana cara Luqman menjadi orang soleh? Nah, anak sekalian juga sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan cara berbicara yang benar, kemudian menunaikan amanah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan setia kepada janji yang telah kita buat. Kemudian anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13, yaitu larangan untuk berbuat syirik. Wa isqala Luqman ibnihi wa ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran padanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar." Ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat 31. Ayat 13, ayat ke-13. Kemudian nasihatnya yang kedua, yaitu ya bunayya innaha in takum misqala habatin min hardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun habir. Ya, nasihat ini terdapat dalam Al-Quran surah Luqman surah yang ke-31 ayat 16. Mudah-mudahan anakku masih ingat. Kemudian nasihatnya yang ketiga, yaitu juga masih dalam surah Luqman. Dalam ayat ini Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan sholat, mengerjakan yang baik, dan mencegah perbuatan mungkar, dan harus senantiasa terhabar terhadap setiap musibah yang menimpa. Kemudian nasihatnya yang selanjutnya adalah dalam Luqman, surah Luqman ayat 18, yaitu melarang kita untuk berbuat sombong. Ya, larangan kepada putranya untuk berbuat sombong. Ini pun bisa kita contoh untuk tidak merasa diri paling hebat, merasa diri paling cantik atau gagah atau paling pintar dalam kelas. Kemudian nasihatnya yang terakhir kepada putranya, sesungguhnya masih ada nasihatnya yang lain, namun yang kita pelajari di kelas 5 adalah nasihatnya yang terdapat pada ayat 13, kemudian 16, 17, 18, 19. Dan yang terakhirnya adalah perintah untuk bersikap sederhana dalam berbicara. Jadi suara tidak perlu berteriak-teriak kalau kita berbicara, apalagi kepada orang tua. Kita harus berbicara dengan suara yang lembut, yang halus, yang lebih kecil daripada suara orang tua, sehingga anak-anakku sekalian tidak melukai hati orang tua.
Apa sih akhlak Luqman Al-Hakim yang perlu Anda teladani? Yang pertama adalah suka memberi nasihat kebenaran, seperti yang tadi sudah dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua, bersikap bijaksana, yaitu cerdas dan arif menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tentu tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela kekurangan orang lain. Seperti contoh sikap bijaksana Luqman, yaitu ketika beliau mengajarkan kepada putranya Taran tentang sikap bijaksana. Suatu ketika Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, jika engkau menemui suatu kebenaran, maka jalankan kebenaran itu, laksanakan kebenaran itu. Meskipun orang berpandangan negatif terhadap apa yang kamu lakukan." Akhirnya Luqman pun mengajarkan tentang sifat bijaksana kepada putranya Taran dengan cara mengajak putranya berjalan-jalan di tengah masyarakat. Mereka pun berjalan. Kemudian Luqman mengangkat putranya untuk naik ke atas ekor keledai. Lalu mereka berjalan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok orang. Dan sekelompok orang itu pun tertawa dan mengatakan, "Sungguh tega anak itu, membiarkan ayandanya berjalan kaki sementara dia bersenang-senang di atas keledai." Lalu kemudian Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar perkataan mereka?" Kata putranya, "Iya ayah, aku mendengarkan perkataan mereka." Kalau begitu anakku sekalian, mari turun, kita bergantian posisi, ayah yang duduk lagi di atas keledai. Akhirnya Luqman pun menaiki keledai tersebut, menunggangi keledai tersebut, dan anaknya berjalan di samping keledai tersebut. Alhasil, apa yang terjadi anakku sekalian? Mereka pun dilihat oleh sekelompok orang, dan sekelompok orang itu pun berkata, sungguh tega katanya orang tua itu, membiarkan anaknya berjalan kaki, sementara dia bersenang-senang di atas keledai. Lalu, Luqman pun berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar perkataan mereka?" Kata putranya, "Iya ayah, aku mendengar perkataan mereka." Lalu kemudian Luqman pun turun dari atas keledai. Mereka sama-sama berjalan kaki. Bertemu lagi dengan sekelompok orang. Apa yang terjadi? Kembali lagi Luqman Al-Hakim ditertawai oleh orang-orang. Kata orang-orang tersebut, "Keledai itu dibeli untuk kita tunggangi. Kenapa justru dibiarkan? Bahkan justru keledainya malah dituntun." Akhirnya Luqman pun berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar perkataan orang-orang itu?" Kata putranya, "Iya ayah, aku mendengar perkataan mereka." "Kalau begitu anakku, mari sama-sama kita menunggangi keledai ini." Akhirnya mereka pun berdua menunggangi keledai tersebut. Dan kemudian tidak lama mereka bertemu dengan sekelompok orang lagi. Apa yang terjadi? Mereka pun kembali mentertawai Luqman, bahkan mencelanya. Mereka mengatakan, sungguh mereka sangat tega menunggangi keledai yang kecil. Akhirnya Luqman pun berkata kepada putranya, "Anakku, apakah engkau mendengar perkataan mereka?" Kata anaknya, "Iya ayah, aku mendengarkan perkataan mereka." "Kalau begitu anakku, mari sama-sama kita turun dari keledai ini." Mereka pun akhirnya turun dari atas keledai dan kemudian mengikat kaki keledai, lalu mereka memikul. Apa yang terjadi? Kembali Luqman Al-Hakim ditertawai oleh sekelompok orang. Dia mengatakan, seharusnya keledai itu ditumpangi, seharusnya keledai itu dipakai untuk mengangkat benda-benda, tapi ini malah dipikul. Di mana akalnya disimpan, kata mereka. Akhirnya Luqman pun berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar lagi perkataan mereka?" Kata putranya, "Iya ayah, aku mendengar perkataan mereka." Luqman pun mengatakan kepada putranya, "Seperti itulah nak kehidupan. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah lepas dari sorotan orang. Maka anakku, jika engkau sudah menemukan suatu kebenaran, lakukan, jangan pedulikan apa yang orang lain katakan." Baik anakku sekalian, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah
dari kisah Luqman Al-Hakim, bahwa jika kita sudah menjalankan suatu kebenaran anakku sekalian, lakukanlah kebenaran itu nak. Jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda kebenaran. Lakukanlah kebaikan itu karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Semoga anakku sekalian, kita semua dapat melalui akhlak Luqman Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.